wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga Allah beri manfaat dan barokah. Bapak Ibu guru yang saya hormati, izin menyampaikan terkait PKG yang sudah saya ikuti kurang lebih 3 bulan, yang mana ini pada akhir-akhirnya nanti akan pembuatan aksi nyata. Sebelum aksi nyata, kami nanti akan membuat yaitu pembelajaran berbasis proyek, yang mana saya berkoordinasi dengan guru MIPA, Isna, dan juga guru seni, Dinda, yang mana nanti pembuatan proyek senam berirama, yang mana nanti akan dibuat pada pertengahan bulan November nanti. Itu sebelumnya Isna sebagai wakil kepala sekolah dan juga guru-guru yang lain yang saya hormati, nanti untuk kedepannya Amal Soleh dilancarkan untuk agenda saya, yang mana nantinya ada judul bubar, berusaha untuk bugar, yang mana nantinya akan mengajak anak-anak untuk berusaha olahraga, yang di situ anak-anak diminta untuk membuat senam kreasi, gitu ya. Nanti insya Allah yang ditunjuk kelas 10, yang mana nanti anak itu akan ditunjuk untuk memimpin senam, yang mana juga dibuat anak sendiri, karena sekarang kan guru merdeka, yang mana harus berpusat pada peserta didik. Jadi sekarang itu zaman-zaman komando menyuruh itu sudah zamannya sekarang apa? Berpusat pada mengajak anak untuk berpikir, ya, berpikir, kemudian menjadi menjadi pelaksana dan lain-lain, sehingga senam ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Kemudian next Pak. Nah, ini adalah latar belakangnya pemikiran KHD. Itu apa? 100 untuk Usria, pendidikan umumnya berarti gaya. Ya. Kemudian ada dasar undangannya, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Tidak hanya itu saja, biasanya PJOK atau olahraga itu dirancang piye carane anak-anak itu bahagia. Ya Pak ya? Di situ sudah naik kelas matematika dan lain-lain, ya, keluar diajak untuk bahagia, untuk bersenang-senang. Ngerti koncone praktek elek lagu diguyu, itu sudah bahagia. Nggak tahu nanti sih diguyu lo nanti nggak tahu, yang penting semua bahagia. Next Pak. Nah, tujuannya yang pertama, memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah. 2. Membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran murid. 3. Mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Yang keempat adalah karakter building, yaitu profil pelajar Pancasila, yang juga digembor-gemborkan di SMA kita. Setiap hari ada materi, yaitu 29 karakter. Lanjut. Jadi capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama, memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah. Capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah. Nah, ini nanti akan diadakan mungkin angket, yang mana nantinya akan memilih, silakan dipilih senam bla bla bla, yang mana nanti untuk mengajarkan teman yang lain. Kemudian dalam membuat kegiatan aktivitas fisik warga sekolah untuk meningkatkan kebugarannya, kita tanya murid suara apa yang paling mereka senangi, dan rata-rata menyenangi aktivitas senam, berpetualang, dan permainan pilihan. Jadi kita tawarkan keinginannya apa saja, musik yang kamu pilih apa. Kalau mungkin di sini yang sudah ramai, sudah hafal apa segampangnya apa sama apa, mau mere ataupun pucuk-pucuk, ya terserah, tidak apa-apa, itu diperbolehkan. Kemudian mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid serta penerapan budaya positif gemar berolahraga di sekolah. Capaian yang ingin dicapai adalah proses pertumbuhan dan perkembangan murid menjadi optimal. Sehat fisik, badan sehat dan bugar, sehat sosial, mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain, sehat jiwa, merasa senang dan bahagia, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan teman-teman. Ini adalah ketika kita olahraga, pastinya kita harus mempunyai fisik yang sehat, ya, sehingga ketika beraktivitas pun di sekolah dimanapun juga memiliki tubuh yang sehat. Kemudian sosial, ya, menjalin hubungan
mohon maaf, orang gampang kena hati nih ketika tersinggung ataupun apa. Yang terakhir adalah sehat jiwanya. Jiwanya itu berarti pemikirannya, ya. Orang gampang gendeng gitu. Yang terakhir adalah karakter building, PPP atau profil pelajar Pancasila. Kegiatan ini dilaksanakan pada semua aktivitas olahraga yang murid pilih, karena secara tidak langsung mereka akan dihadapkan pada interaksi sosial baik dengan teman, guru maupun masyarakat. Jadi nantinya ke depannya ini nanti tidak hanya murid kok yang senang, jadi guru walaupun disitu juga belajar juga ikut, paling tidak ikut bergerak. Sehingga mohon maaf, biasanya ibu-ibu olahraga angel biasanya kurang, karena apa? Pekerjaan rumah saja sudah banyak, ya nyuci ya kok biasanya, sehingga untuk olahraga itu sudah tidak sempat. Benar Gusti? Lanjut. Nah, ini struktur urban dan mitra. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh semua jenjang, ya, untuk jenjang sekolah atas. Nah, untuk ini biar tidak mumet ya kan ngurusnya, kita ambil di kelas 10 gitu, ataupun nanti ya bisa melihat kondisi. Walaupun yang sudah hafal nomere pucuk-pucuk kelas 12 ya kelas 12, ini flash school aja. Dalam beberapa kegiatan mereka bisa dilibatkan sebagai juri. Nah, ini nanti anak-anak juga mengajarkan, juga menjadi pelaksana, juga bisa menilai. Jadi di sini diharapkan juga bisa menilai, tidak hanya guru tok sing iso nilai, anak pun juga bisa menilai. Nah, ini program mingguannya senam masal dan senam permainan tradisional. Yang tahu permainan tradisional katanya jamur-jamuran ini sing ngene kae. Ya. Nah, khususnya Gubak sodor. gubak sodor itu sudah di pertandingan nasional padahal. Yang lain? Engklek. Ya bagus. Yang lain ontra pelu. Ontra pelu enggak tahu? Oh ya. Oi. Ya. Itu juga permainan tradisional. Yang mana kita mengenalkan anak-anak ya kan untuk flashback yang dulu. Jadi ragur HP tok, ora gur bal-balan. Ya, kita ajarkan permainan yang dulu. Kemudian ini semesteran program bulanan dulu Camp and Fun, semesteran festival olahraga tradisional sudah tahunan atau apa ini bacanya? Sem. Sam. Bukan Sam. Baru tahu loh? Baru tahu? Sama. Saya juga tahu ketika PKG. Sam itu adalah kalian loh. Social Education Model. Emotional education. Emotional model. Nah, ini yang tadi. Pokoknya anak itu bicaranya ben di situ menjadi pelaksana. Nih beberapa mitra yang dapat dilibatkan yaitu kepala sekolah, rekan sejawat. Kalau rekan saya berarti sama-sama guru PJOK Usria. Kalau rekan sesama kombel berarti siapa? Ya dan semuanya. Ini juga dilibatkan. Orang tua dan masyarakat. Lanjut. Nah, ini kapasitas dimiliki modal manusia, berarti kita semuanya kepala sekolah, modal fisik lapangan yang luas ya, masyarakat taman kalau ada, modal sosial koordinasi dan masyarakat, modal lingkungan udara bersih, lingkungan perkebunan, yang terakhir adalah modal finansial. Lanjut. Nah, rencana dan evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan pada setiap semester atau akhir tahun pelajaran. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan. Melihat dari umpan balik murid dan orang tua murid. Kedua, berupa kuesioner dan atau wawancara. Ini mungkin setelah kegiatan langsung, mungkin kalau di sini nggak ada HP, suruh ke lab semua, suruh ngisi kuesioner ataupun langsung direkam sebagai wawancara. Kemudian untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJI atau HSD. Ada yang tahu? PPG? Nggak tahu? Ya nanti silahkan di browsing TKJI atau HSD. PRG. Kemudian melaksanakan pemeriksaan antropometri kepada murid secara berkala untuk menilai ukuran, proporsi dan komposisi tubuh atau tren pertumbuhan anak atau IMT. Ini IMT ini biasanya diukur ya, juga bisa untuk anak biar ideal badannya, ya kan? Nanti biasanya ditimbang beratnya berapa, tingginya berapa, ketemulah yang namanya apa? IMT, indeks massa tubuh. Ini biasanya biologi udah pernah beli? Ada, udah pernah? Ada. Ya, sip. Lanjut.
Karena biologi dan PJ itu biasanya saling berkoordinasi, ya kan? Dengan terkait dengan diri, ya kan? Saya yang menggerakkan, kan gitu, bener ya? Bener nggak ini? Biasanya biologi itu termasuk dokternya sekolah, karena setiap hari itu, ya buat setiap pelajaran itu biasanya ada anatomi tubuh, scapula, plat. Kemungkinan tantangannya, cuaca saat terjadi cuaca buruk, kemudian kegiatan dapat ditunda, ya kan? Kemudian kegiatan sekolah yang bentrok. Keadaan ini sering saya temukan mengingat setiap tahunan selalu ada kegiatan-kegiatan di luar agenda yang sudah ada. Kemudian alat rusak peralatan yang sekolah miliki seperti sound dan lain-lain. Ini tantangan dan insya Allah nanti akan kita selesaikan bersama-sama. Lanjut. Timeline. Timeline itu apa? Rencana. Yus rencana ya. Selasa ini ya mungkin jadwalnya lah ya. Pembuatan senam berirama ataupun ya gerak dasar senam. Kamis nanti senam bersama. Kemudian kegiatan bulanan menampilkan hasil gerakan senam irama. Contohnya kelas A ini sudah diajarkan oleh Mas ini. Nanti seharusnya di depan sini anaknya tampil yang mana ada jurinya. Kegiatan semesteran, festival olahraga. Kegiatan tahunnya adalah SEM, yaitu senam irama. Lanjut Pak. Oh, slide yang terakhir nggak ada. Berarti alhamdulillah jazakumullah khairan atas masukannya ataupun atas audiennya. Mas Sulit, ada yang tanya dulu? Ya. SEM adalah Sport Education Model. Nah ini ada ketika sudah belum merdeka, yang mana ini bertujuan ya tadi mengajak anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan, itu ya. Ya, ya. Tapi saya nyari di Google, saya itu search engineer and marketing. Nah itu beda, itu di dalam ekonomi. Ya, coba saya tanya, SEM dalam olahraga, salah ada. Tanya Pak. Ya. Itu tadi kan proyeknya per kelas atau satu angkatan ya Pak? Ini sebenarnya semua, tapi karena mungkin tidak mengena, biar sasarannya bisa tepat. Nah, ini hanya satu angkatan saja yang dipilih. Nanti mungkin yang bisa asik ya orangnya, karena ini senam ini. Kalau nggak asik ya nanti tidak maksimal, gitu ya. Ya, nanti insya Allah ditunjuk mungkin kalau nggak kelas 11 ya kelas 10 gitu. Itu mungkin satu angkatan. Berarti Semua diarahkan. Contoh kelas E1 senam pojok-pojok. Nah ini dipilih-pilih. Nah di dalam ini ada 2 tim saling bertanding. Nanti ada ini SEM ini biasanya seperti kayak turnamen dulu. Ada yang menjadi panitianya, ada yang menjadi presiden dalam lapangannya itu, ada yang menyiapkan hadiahnya seperti itu. Kalau sampean tahu di story saya dulu di TikTok itu sudah ada SEM yang namanya Hastoball. Apa ya Hastoball ini? Hastoball apa ini Jawa nih? Bol bola tangan. Itu ada SEM yang kami buat ketika di SMK 2 kemarin. Ada lagi terus tidak? Ya. apakah di gerakan senam ada ketentuan-ketentuan atau bebas? Ini sebenarnya kalau senam itu bebas saja, karena kalau ketentuannya anak-anak terbatas, tidak bisa mengembangkan kreasinya. Jadi dari gerakan sampai musik yang dipilih itu mereka mengaransemen atau mengkreasikan sendiri. Iya, bisa lah lagu daerah ataupun ya sing dadali itu juga ada senamnya, ataupun mungkin senam pelajar Pancasila. Tahu belum? Itu seru sekali itu ya. Nanti insya Allah akan diadakan di sini. Itu ya. Durasinya nggak usah lama-lama, 5 sampai 10. Tapi kalau pestanan jangan kesel. Tenanan loh ini, gur tak ya tak kesel. Itu dari segitu udah ada pemanasan inti. Sudah. Itu senam pelajar, senam pelajar senam pramuka itu 12 menit sudah komplit. Pemanasan inti pendinginan. Oke, sudah. Ya, baik, alhamdulillah jazakumullah khairan. Luar biasa untuk panjenengan semuanya, semoga diberi kesehatan.
Dimudahkan barokah, istiadatnya barokah. Dan lagi dimudahkan segala urusannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.